Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Maria Afrasya Nurhayati. Saya mahasiswa semester 1 program studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Pertanian Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada video kali ini saya akan menjelaskan topik mengenai konsep Pancasila sebagai sistem filsafat yang mencakup jelaskan tentang konsep hakikat filsafat dalam Pancasila. Yang kedua, deskripsikan dan jelaskan hakikat dari sila-sila Pancasila. Yang ketiga, deskripsikan dan jelaskan arti dari 5 lambang sila Pancasila. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Yohanes Jakri MKes. Bagi kita semua, selamat menyaksikan video saya. Kita langsung saja ke nomor 1 mengenai konsep hakikat filsafat dalam Pancasila. Hakikat filsafat Pancasila itu mencakup Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan melalui proses panjang yang didasari oleh sejarah bangsa Indonesia serta melihat pengalaman bangsa-bangsa lain serta kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana sudah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sebagai sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Fungsi pokok Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia itu adalah sebagai pedoman, pegangan hidup dan petunjuk arah bagi semua kegiatan hidup dan penghidupan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia itu memiliki arti, gambaran tentang sikap dan perilaku atau amal perbuatan manusia yang khas, yang membedakan dengan bangsa lain. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Istilah Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia muncul dalam pidato kenegaraan Presiden Insinyur Soekarno. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila itu sebagai cita-cita dan tujuan bangsa dan negara Indonesia terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu merupakan penjelasan mengenai tentang hakikat filsafat dalam Pancasila. Yang kedua, saya akan menjelaskan hakikat dari sila-sila Pancasila. Hakikat dari sila-sila Pancasila itu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan yang artinya pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Yang Maha Esa berarti yang Maha Tunggal, tiada sekutu, esa dalam zatnya dan esa dalam sifatnya.
Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu mengandung pengertian keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam beserta isinya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu memiliki 3 arti kata, yaitu 1. Kemanusiaan. Kemanusiaan itu berasal dari kata manusia yang berarti makhluk yang berbudi, yang mempunyai potensi, rasa dan cipta. Yang kedua itu adil. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif. Yang ketiga itu adab. Adab itu berarti budaya, yang mengandung arti bahwa sikap hidup, keputusan dan tindakan selalu didasarkan nilai-nilai budaya yang berlaku. Jadi, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma kebudayaan umumnya, dan baik dari pribadi ataupun terhadap alam dan hewan. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia adalah perwujudan dari paham kebangsaan yang dijiwai oleh sila ke-1 dan sila ke-2, di mana lebih mengutamakan sikap nasionalisme kita dalam mengatasi paham mengenai golongan. Misalnya si A itu berasal dari latar belakang mana, terus tidak memandang status sosialnya dia, tidak memandang suku, ras dan agama. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat menunjukkan bahwa rakyat menjalankan kekuasaannya melalui sistem perwakilan dan keputusan-keputusan diambil dengan cara bermusyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial merupakan tujuan bangsa Indonesia yang utama dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata cara masyarakat yang adil, makmur berdasarkan Pancasila. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan arti dari 5 lambang sila-sila Pancasila. Pertama, kita menjelaskan 1 itu bintang. Bintang itu artinya lambang emas dengan perisai berlatar belakang warna hitam dijadikan sebagai sila pertama dalam Pancasila. Pada bintang berwarna kuning bersudut 5 diartikan sebagai sebuah cahaya seperti Tuhan yang menjadi cahaya bagi setiap umat manusia. Yang kedua, rantai. Artinya lambang rantai berlatar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada rantai disusun atas gelang-gelang kecil dengan jumlah 17 gelang yang saling menyambung, di mana itu menandakan hubungan manusia satu dengan yang lain itu saling membutuhkan atau saling membantu. Gelang yang berbentuk segi 4 menggambarkan sebagai pria, sedangkan gelang yang berbentuk lingkaran melambangkan sebagai wanita. Yang ketiga, pohon beringin, artinya sebagai tempat berteduh dan berlindung. Yang keempat, kepala banteng, artinya manusia dalam pengambilan keputusannya harus berkumpul. Misalnya untuk memecahkan suatu persoalan itu kita harus melalui bersikap musyawarah dulu. Tidak boleh mengambil keputusan secara tersendiri dan harus saling menghargai pendapat dari setiap orang. Yang kelima, padi dan kapas artinya mencerminkan pangan dan sandang. Karena padi itu sebagai kebutuhan pokok manusia, seperti kebutuhan akan makanan, sedangkan kapas itu sebagai kebutuhan akan pakaiannya manusia.
Itu saja video tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Apabila ada salah pengucapan dalam video ini, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, serta sekian dan terima kasih.